Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini gue akan ngobrol tentang apa sih sebenarnya makar dan pemakzulan dalam kajian hukum Indonesia. Saya mau memulai dengan mengutip surat Ali Imran ayat 54 ya. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin, katanya. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya, kira-kira begitu. Memang soal makar ini sesuatu yang sudah panjang ya. Tadi Mbak Asfi sempat mengutip bagaimana situasi Orde Lama. Tapi saya boleh buka di awal bahwa pasal makar ini sudah 2 kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah kita sering terjebak pada pasal 87 dan pasal 53. Jadi bahwa anslag dari bahasa Belanda itu dimaknai sebagai satu penyerangan. Tetapi MK dalam jawabannya mengatakan ini nggak bisa kemudian dianggap bahwa situasinya itu pada saat sudah terjadi korban, lalu sudah ada tindakan dari para pelaku. Karena justru di pasal 53 KUHP itu ingin menegaskan bahwa ini bentuk dari state sovereignty. Jadi kedaulatan negara itu masuk ke dalam nyawanya pasal makar sebenarnya. Itu MK yang berbicara. Lalu yang berikutnya, kalau kita perhatikan, sebenarnya kebebasan demokrasi itu jelas dijamin pada pasal 28 konstitusi. Tapi ingat di pasal 28J, ya, di situ ada 2 ayat paling tidak yang bisa kita perhatikan. Itu yang juga menjadi alasan kenapa sih kok Indonesia sampai hari ini masih mempertahankan pidana mati misalnya di beberapa undang-undang kita, terutama di Pitsus. Sementara di beberapa negara lain misalnya di dunia itu sudah mulai menghapuskan pidana mati. Nah, pasal 28J itulah yang kemudian menjadi landasan kita masih mempertahankan itu. Anda boleh dapat hak berserikat, hak kerja, dan seterusnya, tapi juga harus ada upaya Anda untuk bisa bertoleransi terhadap hak orang lain. Nah, apabila kemudian hak yang Anda dapatkan itu mengganggu hak orang lain, maka Anda akan dibatasi haknya oleh undang-undang yang berlaku. Nah, ini nanti kemudian bisa kita lihat undang-undang apa saja yang kemudian mengatur dalam konteks ini. Lalu kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks Indonesia, makar yang tadi Mbak Asfi sempat singgung, Daniel Maukhar misalnya, dulu menyerang Istana Negara zaman Orde Lama, Pak Presiden Soekarno, untungnya Pak Presiden lagi nggak ada di istana dengan pesawat tempur pada saat itu. Tapi waktu itu dia diancam pidana mati, walaupun ujungnya akhirnya dia dimaafkan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Daniel Maukhar itu, yang mungkin ide awalnya adalah untuk bagaimana mengguncang kekuasaan Soekarno, itu akhirnya terjadi pada konteks pemakzulan. Jadi makarnya gagal, pemakzulannya terjadi. Itu pada saat transisi gerakan G30 SPKI terhadap Soekarno pada saat itu. Jadi pemakzulan diam-diam lah kira-kira. Senyap yang kemudian tidak dibayangkan seperti bagaimana model pemakzulan atau impeachment yang kita pahami dalam konstitusi kita yang baru misalnya. Itu yang terjadi. Jadi makarnya tidak berhasil, pemakzulannya terjadi pada Presiden Soekarno. Larilah kemudian ke Orde Baru, Presiden Soeharto. Ada juga pro kontra bahwa Presiden Soeharto itu juga bagian dari pemakzulan. Ada yang mengatakan itu pemakzulan, ada yang mengatakan ya memang beliau mengundurkan diri, artinya bukan bagian dari pemakzulan. Tapi yang berikutnya, yang menarik ya, kita nggak pernah lupa cerita tentang Gus Dur, ya, yang kemudian akhirnya dimakzulkan gara-gara dekret ingin membubarkan DPR dan MPR. Nah, di sini saya melihat bahwa pemakzulan atau impeachment sebenarnya bukan barang yang sulit untuk diimplementasikan. Bahwa kemudian dalam konteks sejarah Indonesia kita sudah beberapa kali mengalami peristiwa sejarah itu. Tetapi kemudian kalau kita baca dalam konteks konstitusi hari ini kan soal check and balances yang bukan hanya dilakukan oleh legislatif, ya, DPR, MPR, DPD di sana. Tetapi ini juga ada unsur check and balances yang dilakukan oleh yudikatif. Kalau MK kemudian menyatakan tidak ada unsur presiden itu melanggar konstitusi, presiden melakukan tidak pidana dan seterusnya, maka MK bisa mengatakan ya nggak bisa kita lanjutkan proses ini. Ditambah lagi kalau kita baca dari sisi politik hukum misalnya gitu ya, ini hakim MK-nya unsur mana gitu. Kalau unsurnya banyak unsur eksekutif ya aman posisi dia. Yang kalau kita lihat hari ini kan komposisi kue politik itu kan hampir semua parlemen ini dikuasai oleh eksekutif. Lalu hakim MK juga mungkin utusan dari presiden yang diusulkan oleh presiden juga
jumlahnya jangan mayoritas, sehingga untuk kemudian sampai pada diskursus soal impeachment atau pemakzulan ini rasanya seperti sesuatu yang utopis gitu untuk kemudian bisa dilakukan dalam konteks kue politik hari ini. Sama seperti yang terjadi tadi Mbak Titi nyinggung soal Amerika Serikat. Ini kan juga lucu gitu, antara House of Representative dan Senatnya ini kan juga dari dua kubu yang berbeda, Demokrat dan Republik. Dan ujungnya kemudian nanti akan ditentukan di di kelompok yang sebenarnya itu satu kubu dengan Donald Trump. Artinya dilihat dari kacamata itu juga agak utopis ketika kemudian kita berharap misalnya sebelum November Donald Trump itu di-impeach oleh kekuasaan legislatif di Amerika Serikat, sehingga situasi yang kemudian terjadi hari ini, epicentrum COVID, kemudian juga terjadi rasisme yang dimulai dari China flu misalnya gitu, kemudian dibakar lagi dengan kasus rasisme George Floyd misalnya, rasisme kulit hitam, dan ternyata dari sisi politik tidak bekerja. Yang kedua, ternyata kalau kita baca marketnya Amerika Serikat tetap baik-baik saja gitu. Jadi ini contoh dari satu negara yang secara konstitusi dia udah mature. Tapi coba kita lihat dari sisi Indonesia misalnya. Indonesia yang kemudian juga nggak jauh model-model politiknya dengan Malaysia misalnya. Malaysia yang belakangan ini mengalami satu dinamika politik domestik yang luar biasa, gonta-ganti kekuasaan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Malaysia juga ternyata tidak mature banget dalam segi politik mereka. Yang menunjukkan itu adalah selalu Malaysia dengan Indonesia, ketika gejolak politik muncul, maka kemudian ekonominya itu akan ikut tergerus. Kita bisa lihat bagaimana kemudian ekonomi Malaysia itu berada di posisi bawah Indonesia yang sebelumnya kemudian seringkali kita puja sebagai satu kekuatan Asia Tenggara yang di atas kita dan seterusnya. Dan itu juga muncul dari statement Mahathir ya beberapa waktu yang lalu bahwa posisi ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih melesat. Nah, apa yang terjadi kemudian kepada negara-negara sekelas ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa samakan dengan Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Mereka mau politiknya seperti apapun, ekonomi akan tetap konsisten dengan situasi itu. Sehingga saya melihat bahwa pasal makar ini kalau MK bilang sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas misalnya ya. Tetapi di sisi lain kita nggak bisa sewenang-wenang kemudian menggunakan ini. Artinya kalau kita lihat sejarah Indonesia itu memang ada banyak yang kemudian terjadi karena ini kan sebenarnya pasal makar ini kan delik bebas sebenarnya. Jadi tanpa perlu jadi dia nggak nunggu orang ngadu kemudian baru diproses. Jadi karena delik bebas maka penyelidik dan penyidik itu bisa langsung memproses ketika dia menemukan ada unsur mens rea di sana. Gitu ya. Jadi sebelum actus reus dia temukan mens rea di sana, maka kemudian dia bisa proses itu. Dan sanksinya memang nggak ringan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat di pasal 87, 104, 107 itu semua punya ragam. Ada yang dihukum seumur hidup, ada yang maksimum 20 tahun penjara, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 5 tahun penjara. Itu bergantung pada bentuk hasutan dan lain sebagainya kemudian terjadi. Dan saya pikir terakhir dari dalam konteks yang terjadi beberapa waktu yang lalu misalnya, saya khawatir ini sebenarnya jangan-jangan kita dibenturkan dalam situasi yang chaos sekarang ini antara masyarakat dengan negara. Jangan-jangan yang ngerjain audit ini penumpang gelap sebenarnya, yang kemudian pengen membuat situasi Indonesia ini makin keruh aja gitu. Karena kita bisa bayangkan teman-teman sekalian ya, ekonomi kita udah 2,3%. Kalau ini berlanjut sampai dengan Desember, maka kita bisa sampai di negatif 0%. Kalau berlanjut sampai 2021, ya bisa kebayang. Inggris sekarang sedang resesi, Australia sekarang sedang resesi, Amerika Serikat sekarang sedang resesi. Apa kabar Indonesia gitu? Yang kemudian sekarang kita menghadapi situasi yang rumit ya. Yang tinggal di Jakarta itu mungkin udah dapat slip PBB gitu ya. Bagaimana ada kenaikan kurang lebih 10 juta misalnya PBB dengan alasan COVID-19. PLN rame-rame dan seterusnya, sampai pemerintah Surakarta juga nggak mampu bayar, pemerintah kota itu Surakarta nggak mampu bayar. Di situasi ini jangan sampai kemudian membuat kita ini menjadi saling suuzon satu dengan yang lainnya, sehingga bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa memaknai ini sebagai upaya untuk menjaga situasi yang sekarang ini sudah di ujung tanduk ya, di titik nadir, tentang ekonomi kita, tentang krisis kesehatan kita, dan terutama juga tentang krisis stabilitas negara kita. Sehingga politik, hukum, ekonomi ini harusnya menjadi bagian yang mampu membungkus kita selamat untuk bisa melewati situasi yang berat hari ini. Demikian bincang-bincang di video gua kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua di @rezaezaki dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share dari channel Ruang Zaki.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.